Oke, saya bertanya kepada hadirin yang ada di sini. Kalau suaranya begini terdengar jelas nggak? Kalau suaranya begini terdengar jelas nggak? Mana yang lebih jelas antara gini dengan gini? Ini, gini jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta waktu 10 menit untuk berbicara. Siap Pak, silahkan. Setelah itu saya minta tambahan lagi 30 menit. Oke, nggak apa-apa Pak, habisin aja. Jadi, berdirilah ya. Punten Kang. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Saya sangat mengapresiasi ketika ada mahasiswa yang bisa menyelenggarakan seminar nasional dan bahkan dilaksanakan di gedung Dinas Pendidikan Provinsi. Ini sesuatu yang luar biasa karena sejak sekitar 10 tahunan yang lalu, universitas-universitas, kampus-kampus, mahasiswa-mahasiswanya itu kering kerontang untuk bisa menyelenggarakan diskusi-diskusi publik semacam ini. Sulitnya minta ampun, perizinannya susah luar biasa, dan yang lebih susahnya adalah mengumpulkan orang-orang yang mau mendengarkan orang ngomong. Kalau misalkan ada panitia di kampus yang ngadain band, itu penontonnya banyak. Tapi kalau misalkan acara-acara semacam ini, penontonnya susah sekali untuk didapatkan. Karena ini adalah karakteristik dari masyarakat Indonesia yang sekarang. Miskin literasi, sedikit mendengar, susah baca buku, tapi senang menghakimi. Makanya saya harus apresiasi kepada panitia untuk bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Kita beri tepuk tangan seikhlasnya. Nah, itu nggak tepuk tangan, itu nggak ikhlas. nggak bercanda. Oke, saya diminta untuk berbicara tentang mindset untuk kewirausahaan. Saya kemarin lalu membaca pernyataan dari seorang pengusaha kaya di Indonesia, orang Sulawesi. Beliau mengatakan bahwa di Indonesia 60% ekonomi itu dikuasai sama orang-orang Chinese. 60%. Padahal mereka populasinya kurang dari 5% di Indonesia. Dan kalau misalkan ditelisik lebih lanjut ngurusin soal KTP, ternyata 85% bahkan dikuasainya oleh orang non-muslim. Jadi 85% orang Islam di Indonesia hanya menguasai 15% ekonomi nasional. Kenapa bisa seperti itu? Apakah gara-gara agamanya? Ternyata setelah dilihat-lihat, salah satu masalah utamanya adalah masalah mindset yang tadi dibicarakan itu. Jadi begini nih teman-teman semua. Pernah nggak mendengar istilah yang semacam ini? Ngapain kita nyari harta kekayaan, toh harta nggak akan dibawa mati. Betul ya? Itu pernyataannya simpel, sederhana, tetapi menjadi doktrin, dan doktrin itu menjadi kuat. Karena apa? Karena ketika kita menjadi miskin, kita punya alasan. Sehingga semakin banyak orang miskin, semakin banyak orang yang menggaungkan, ngapain juga kita kaya, toh harta nggak akan dibawa mati. Dan orang yang mengatakan seperti itu luar biasanya adalah orang-orang Islam. Yang saya tahu dalam doktrin Islam, satu-satunya ajaran agama yang mengajarkan harta itu pasti dibawa mati, itu Islam. Harta pasti dibawa mati itu hanya Islam. Karena nanti pas harta kita meninggal, kita dihisab. Nanti harta kekayaan kita diperhitungkan. Kalau misalkan harta kekayaan kita digunakan untuk hal-hal yang positif, itu akan mengalir terus pahalanya di akhirat. Kalau misalkan harta kekayaan kita digunakan untuk hal-hal yang negatif, itu adalah investasi keburukan kita di akhirat. Begitu seterusnya. Artinya dalam doktrin Islam itu, sebenarnya harta itu pasti dibawa mati. Tapi kenapa banyak orang-orang di Indonesia yang justru mengatasnamakan agama, kemudian mengatakan harta tidak dibawa mati? Kenapa? Karena ketika kita kalah, ketika kita jatuh, kita tuh sakit hati. Dan cara untuk menghibur kejatuhan kita adalah dengan melabelinya dengan unsur-unsur yang religius. Jadi, misalkan kita miskin. Miskin tuh sakit. Gagal usaha tuh sakit. Ditanya mertua, kamu udah punya penghasilan berapa untuk anak saya? Itu tuh sakit. Untuk menghindari rasa sakit itu, maka muncullah alasan-alasan konyol.
Ya nggak apa-apa Pak, yang penting mah hidup cukup segini juga. Yang penting mah bersyukur. Karena hidup itu karena harta itu nggak akan dibawa mati. Pak, atau jangan terus nuntut seperti itu. Karena bagaimanapun rezeki mah sudah ada yang ngatur. Saya mau kerja kayak gimana pun, rezeki mah udah ada yang ngatur. Pak, tuh lihat, dah hidup mah seperti roda berputar. Kemarin dia kaya raya, sekarang jatuh miskin. Bisa aja kita juga nanti satu waktu nanti kaya raya. Nah, mindset seperti itu, itulah yang menghancurkan keinginan kita untuk entrepreneur. Masalah utamanya gini, untuk kita menjadi kaya tuh butuh apa? Skill. Itu bukan yang pertama. Mental bukan yang pertama. Yang kita butuhkan untuk menjadi orang kaya, itu yang pertama itu adalah kehendak untuk kaya. Jadi Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hati itu bukan perasaan, tapi hati itu kehendak. Hati itu berkehendak, saya pengen makan, maka otak saya akan mencari makanan dan perasaan saya akan digunakan untuk memverifikasi. Jadi perasaan dan akal pikiran itu adalah budaknya, pesuruhnya bagi hati. Apa itu hati? Kehendak. Bagaimana caranya untuk menjadi orang kaya? Hal pertama yang harus kita miliki adalah kehendak untuk jadi orang kaya. Tapi kehendak untuk jadi orang kaya dijatuhkan. Bahkan sejak kecil. Oleh apa? Oleh kamu gak usah mikir kaya. Nanti kalau kamu ibadah yang habis-habisan, nanti kamu akan kaya dengan sendirinya. Tuh lihat, cak-cak aja, gak usah kerja, gak usah nyari ijazah, tapi dapat makanan. Nah, pikiran-pikiran yang semacam itu, sekali lagi, apakah itu dari agama? Bukan. Tapi kemiskinan kita, ego kita, rasa sakit hati kita ketika kita dijatuhkan, itu kemudian menjelma menjadi dalil-dalil untuk menenangkan hati kita. Biar kita pas jatuh tuh gak nyelkit-nyelkit amat gitu. Jadi masalah di sini apa? Ego. Itulah yang akhirnya menghancurkan. Maka hal pertama untuk menjadi orang kaya itu bukan dari mental dulu, bukan dari intelektualitas dulu, tapi dari kehendak untuk menjadi orang kaya. Siapa di sini yang mau jadi orang kaya? Siapa di sini yang mau jadi orang kaya? Ya sudah. Nah, itu masalah pertama. Saya pengen berbicara pendek hanya sebagai pembuka saja. Itu adalah hal pertama. Hal yang kedua, bagaimana caranya agar kita menjadi kaya, bagaimana caranya kita memulai, itu adalah dengan akal. Nah, jadi yang pertama itu adalah hatinya, hati kehendak untuk menjadi kaya. Nah, hati untuk menjadi kaya itu, hati itu punya anak buah. Yang pertama itu adalah akal, yang kedua adalah rasa. Akal itu apa? Yang mendorong kita untuk berpikir. Bagaimana caranya? Saya pernah nggak ketemu dengan bapak-bapak yang semacam ini? Di tongkrongan bapak-bapak, kemudian dia ngerokok. Susah banget hidup ya. Aduh, anak masih besok SPP belum kepikiran gimana. Istri marah-marah terus. Gimana ya cari duit tuh? Saya gak pernah. Yang semisal itu pernah kedengeran, pernah ngeliat. Nah itu saya mohon maaf, untung gak sebut nama. Bapak itu kan bodoh. Dia sambil ngerokok, yang harganya Rp27.000 itu, dia mikir gimana caranya mendapatkan duit. Lah dia lagi bakar duit. Terus dia ngeluh tuh, dia lagi menghabiskan waktu dengan nongkrong di situ. Nah, inilah yang kita bayangkan sebagai akal pikiran. Dia tuh udah punya kehendak untuk jadi orang kaya, tapi gak kepikiran gimana caranya jadi kaya gitu. Ya sebenarnya kalau kita berpikir dengan sangat sederhana, dia sudah punya fasilitas fisik, waktu, ruang, tenaga, teman-teman, koneksi, rokok. Itu semuanya sudah dia miliki. Dia bisa monetisasi itu. Dia bisa jadikan itu sebagai ladang dia untuk menjadi orang kaya. Tapi dia tidak kepikiran untuk itu. Dia kepikirannya cuman ngerokok. Dan karena sudah seperti itu, akhirnya apa? Si bapak-bapak itu, kalau misalkan dia dagang gorengan, selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia akan dagang gorengan di tempat yang sama, dengan gerobak yang sama, dengan resep yang sama, dengan pelanggan yang sama.
Pernah nggak ketemu sama tukang batagor, tukang bakso, tukang gorengan yang sudah 20 tahun, 30 tahun tetap aja profesinya di situ dan nggak nambah-nambah? Pernah? Secara logis, nggak mungkin dia seperti itu terus. Nggak mungkin. Kalau mau logika dan logikanya jalan, dia tuh seharusnya punya penghasilan lebih. Dan mungkin dia tuh sudah bisa untuk bikin gerobak yang lebih banyak, bikin apa yang lebih banyak, tapi dia nggak bisa. Kenapa seperti itu? Coba pikiran sederhananya. Saya dagang gorengan, di sebelahnya juga dagang gorengan. Lalu yang dia lebih laku daripada saya. Dia laku, saya nggak laku. Lalu apa yang harus saya pikirkan? Kok dia laku ya? Kok saya enggak? Saya mikir, jangan-jangan resepnya lebih enak, jangan-jangan harganya lebih murah, jangan-jangan pelayanannya lebih baik, jangan-jangan gorengan saya beracun, jangan-jangan gorengan saya itu minyaknya terlalu banyak. Jangan-jangan di dalam gorengan saya itu resep-resepnya justru tidak enak untuk lidah orang sini. Kan kepikirannya gitu. Mikir kan? Kalau sudah mikir gitu artinya apa? Oh ya sudah, saya rubah gorengan saya jadi lebih baik. Pelayanan saya lebih baik. Tapi kita, bangsa kita nggak mikir ke sana. Kalau udah dagang gorengan, ya sudah, ini pekerjaan. Mau enak, mau nggak enak, mau laku nggak apa-apa. Dagang aja terus-terusan. Akhirnya apa? Akhirnya tertinggal terus-terusan seperti itu. Coba kalau misalkan dia menurunkan egonya. Dia tanya, pelanggan sebenarnya kekurangan dari gorengan saya itu apa? Mungkin kalau misalkan dia mulai cari informasi dari situ, dia bisa. Tapi karena otaknya mentok, itu gak bisa. Begitu kan? Itu poin kedua. Yang pertama kehendak, yang kedua adalah akal pikiran. Dan yang ketiga apa? Mental. Mental itu apa? Ya kalau misalkan kita sudah melakukan sesuatu, kemudian jatuh, siapa di antara kita yang mampu bangkit lagi? Pebisnis itu niscaya pernah gagal. Itu keniscayaan. Pasti pernah bangkrut. Pasti pernah gagal. Pasti pernah nangis-nangis. Kalau pebisnis gak pernah bangkrut, gak pernah gagal, kayaknya sih dia pakai orang dalam. Jadi nanti kalau misalkan mau bisnis, kan ini judulnya adalah bisnis buat pemula, gimana ya? Anggarkan kegagalan itu sampai 10-20 kali. Anggarkan aja. Saya akan habis-habisan, tapi nanti kalau gagal, siapin aja mental untuk bisa gitu. Pernah gagal 100 juta hilang duitnya, boncos, apa segala rupa. Kita nggak mengharapkan seperti itu, tapi kita harus menyiapkan mental bahwa itu bisa saja terjadi. Dan itu hampir pasti terjadi. Jadi nanti setelah gagal, jangan uring-uringan nangis di kamaran, di pojokan, terus bunuh nyamuk misalkan. Jangan. Ya hal yang sederhana adalah silahkan nangis-nangis, tapi evaluasi apa yang salah dari situ. Sebab kegagalan itu sebenarnya nggak sepenuhnya gagal. Dari kegagalan itu sebenarnya ada 50% yang berhasil, cuman sisanya gagal gitu. Jadi terus aja lakukan aja terus. Jadi setiap manusia, ingat ya, setiap manusia itu punya jatah gagal. Dijamin, setiap manusia itu punya jatah gagal. Semakin sering kita gagal, semakin habis jatah kegagalan kita. Jadi habisin aja dulu jatah kegagalan kita di usia muda. Ini Akang ini usianya sangat muda tapi sudah jadi entrepreneur. Coba cek nanti ya ketika beliau berbicara. Pasti sebelum-sebelumnya itu pernah gagal dan sebelum-sebelumnya itu pernah menghabiskan jatah kegagalannya. Dan setelah ini pun dijamin masih akan gagal. Tapi lanjut aja terus. Ya, oke? Jadi yang ketiga itu adalah mental. Setelah jatuh, siapkan diri untuk bangkit lagi karena kegagalan adalah sebuah keniscayaan. Terima kasih. Kita lanjut di forum diskusi. Di bawah.